Nah di email itu dia nggak nyertain nomor telepon yang bisa dihubungin, Wak. Tapi dia bilang kalau aku bakal rajin-rajin cek email secara berkala kok gitu. Nah di saat yang sama, atasan tempat si John kerja juga nerima email yang berisi surat pengunduran diri dari John. Kok resign anak ini? Dapat surat resign. Cuman ya udahlah kan. Atasannya ngebalas. Atasannya nanya kok tinggal di mana? Aku mau ngirim gaji terakhirmu gitu. Tapi nggak dibalas lagi sama si John, Wak. Ya nggak dibalas, orang yang pegang tuh siapa? Si Mark. Nah beberapa hari setelah nerima email itu, kawan-kawannya John ngerasa nih ada yang nggak beres ini sama si John. Kenapa? Karena pertama, bahasa yang dipakai di email itu, Wak, kawan-kawannya itu tuh bukan bahasa biasanya si John. Terus kedua, nggak biasanya si John ini ngirim email cuman untuk ngasih tahu ya aku mau liburan ya gitu. Terus yang ketiga, beberapa hari sebelumnya si John kan sempat kasih tahu mereka kalau apa tadi? Kalau dia mau janjian ketemuan sama kawan kencannya di aplikasi online ya kan. Masa baru ketemu udah mau pergi liburan kalian? Bulan-bulan pula dari Oktober ke Desember. Karena hal itu lawak si kawan-kawannya si John ini memutuskan untuk datang langsung ke rumah si John untuk mengecek keberadaan kawannya itu. Begitu nyampe di rumah si John, mereka nemuin pintunya terkunci rapat lah kan. Karena John bilangnya mau liburan, bisa jadi juga benar. Makanya terkunci. Cuman karena mereka udah curiga dari awal, dibobol lah sama mereka tuh. Mereka mau ngecek langsung di rumah si John. Setelah diperiksa, mereka makin yakin John itu nggak mungkin pergi liburan seperti apa yang dia tulis di email. Kenapa? Karena semua barang pribadinya John masih lengkap, Wak. Baju-baju tuh masih ada di lemari, kopernya masih ada, paspornya masih ada di situ. Dari situlah mereka ini udah fix, ini nggak beres, ini udah langsung lapor ke polisi lah. Dan mereka juga ingat, Wak, kalau John ini kan sempat ngasih tahu sama kawannya aku mau ketemuan sama si cewek ini di sini gitu kan. Nah berbekal dari informasi inilah polisi mendatangi si alamat kencan ini nih, which is di Millwoods. Nah berbekal dari sinilah, Wak, polisi pun langsung lah datang ke daerah itu, ke alamat kencan si John ini ya, yaitu di garasi yang disewa sama si Mark. Nyampe polisi di sana, Wak, polisi ngelihat ada sebuah garasi mobil bercat putih, dan di depan garasi itu ada orang yang lagi tegak di dekat mobil Mazda. Mobil Mazda ini mobil siapa? Mobilnya si John. Orang itu siapa? Mark ada di situ dia, Wak. Santai dia tegak gini. Di situ polisi nanya, oh bapak, permisi, beberapa hari yang lalu ada pria namanya John datang ke sini nggak pak? Kata polisi kan. Santai si Mark bilang, oh ada pak, 3 hari lalu dia datang ke sini. Ini buat jual mobil ini. $40 dia jual ke saya, Pak. Habis itu katanya dia mau pergi liburan sama ceweknya ke luar negeri. Itu kata si John. Dengar jawaban itu langsung curiga si polisi, Wak. Kenapa? Karena mana ada mobil Mazda dijual $40, Wak. Itu cuma Rp380.000 di tahun 2008. Setelah itu polisi minta izin lagi untuk ngecek langsung ke garasi itu, Wak. Boleh pak saya masuk ke dalam? Oh boleh, kata si Mark. Begitu polisi masuk, mereka langsung dikagetkan dengan